Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salam jumpa kembali dalam doa pagi GKO Cibitung hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Apa kabar saudara? Saya berharap kita semua sehat, ada dalam penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Namun apabila ada di antara kita yang sakit, saya juga meyakini dan percaya Tuhan pasti akan memulihkan kita semua. Saudara-saudara, karena satu dan lain hal pagi hari ini, saya tidak bisa merespon semua yang sudah menuliskan komentar dan namanya di live chat. Dalam kesempatan yang akan datang, akan kembali seperti biasa. Pagi hari ini saudara-saudara, kita akan memulai doa pagi kita. Mari saya mengajak kita semua untuk meneduhkan hati, pikiran hanya bagi Tuhan. Bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan lagu pujian. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh meyakini sampai dengan pagi hari ini pemeliharaan Tuhan yang kuat di dalam hidup kami. Dan kami mengawali pagi hari ini dengan melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Dan biarlah doa pagi GKO Cibitung saat ini
berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyi. Kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di sorga, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari materi berikut ini. Halo semuanya, pernah nggak sih Anda mendengar anggapan kalau gereja yang sukses itu pasti gereja yang besar? Nah, di paparan kita kali ini, kita mau membongkar sebuah topik yang super menarik, keunggulan gereja kecil. Kita akan menyelami beberapa teks Alkitab yang luar biasa, mulai dari 1 Korintus 12, Kisah Para Rasul 2, Yosua 2, Titus 2, sampai Zakaria 4. Kita bakal lihat sama-sama kenapa jemaat dengan ukuran yang terbilang kecil justru sangat strategis dan punya efektivitas luar biasa untuk pelayanan di abad ke-21 ini. Siapkan diri Anda karena kita akan melihat perspektif yang mungkin akan sepenuhnya mengubah cara pandang Anda. Coba kita bandingkan sejenak dua pendekatan ini. Di satu sisi, atau pendekatan mega church yang sering kali dijalankan, ya bisa dibilang layaknya sebuah bisnis yang profesional. Programnya banyak, bersifat umum, dan didesain untuk memuaskan semua orang. Nah, di sisi lain, gereja kecil itu berfungsi murni layaknya sebuah keluarga. Program-program mereka jauh lebih ramping, tapi sangat terfokus. Poin kuncinya di sini adalah, kita harus mulai menghancurkan mitos bahwa gereja kecil itu penuh kekurangan atau punya masalah, sehingga dia harus jadi besar supaya bisa disebut sukses. Kenyataannya sama sekali nggak begitu. Untuk paparan hari ini peta jalan kita. Kita akan bahas 6 hal utama. Mitos seputar gereja kecil, lalu bagaimana mereka autentik layaknya gereja mula-mula. Setelah itu kita akan lihat aspek fokus dan digerakkan oleh jemaat, dilanjut dengan relasi lintas generasi yang kuat, kemampuan menjangkau mereka yang terpinggirkan, dan ditutup dengan pesan penting. Jangan remehkan awal yang kecil. Yuk, langsung saja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mitos seputar gereja kecil. Ini waktunya kita mengubah paradigma. Selama berpuluh-puluh tahun,
Budaya di sekitar kita sering banget menciptakan pola pikir yang keliru. Seolah-olah gereja yang lebih besar itu secara otomatis adalah gereja yang lebih baik untuk pekerjaan kerajaan Allah. Tapi Anda tahu nggak faktanya? Mayoritas gereja di seluruh dunia itu pada dasarnya memang berukuran kecil. Dan lucunya, mereka sebenarnya punya keuntungan bawaan yang sangat strategis untuk kesuksesan pelayanan jangka panjang. Jadi gini, alih-alih merasa bersalah atau minder karena jumlah jemaatnya sedikit, gereja kecil itu sesungguhnya bisa jauh lebih baik dalam memanfaatkan karakteristik tertentu. Mereka bisa memberikan dampak yang sangat mendalam di komunitasnya, yang kadang sulit dilakukan oleh gereja berskala raksasa. Lanjut ke bagian 2, autentik layaknya gereja mula-mula. Ini tentang kekuatan dari tampil apa adanya. Di era modern ini, jemaat, terutama anak-anak muda ya, mereka itu sangat menjunjung tinggi nilai keaslian atau otentisitas. Buat mereka, itu jauh lebih berharga daripada melihat produksi ibadah yang sangat dipoles atau terlihat super profesional di atas panggung. Pendeta Mike Seres pernah bilang begini, dan menurut saya ini tajam banget. Katanya, semakin gemerlap sesuatu, semakin sedikit orang yang mempercayainya. Ada cerita menarik tentang seorang pendeta yang melayani di sebuah gereja pedesaan kecil. Musik di gerejanya kadang sumbang, khotbahnya pun ya bisa dibilang biasa-biasa saja. Tapi tebak apa yang terjadi? Para mahasiswa justru datang berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Karena di sana mereka menemukan komunitas yang tidak pretensius. Mereka menemukan sesuatu yang benar-benar otentik. Bayangkan, kalau gereja itu tiba-tiba mencoba memoles ibadahnya menjadi lebih glamor, mereka malah justru beresiko mengusir para pencari kebenaran tadi. Nah, poin ini secara langsung membawa kita pada apa yang tertulis di Kisah Para Rasul 2 ayat 42-47. Coba ingat-ingat lagi. Gereja mula-mula itu sangat mengabdikan diri pada persekutuan yang otentik. Mereka membagikan kehidupan mereka satu sama lain, bukan cuma seminggu sekali. Mereka punya kesatuan layaknya sebuah keluarga sungguhan. Jemaat kecil secara alami merefleksikan dinamika keluarga yang erat ini. Di sanalah keaslian itu hidup dan bernafas, bukan dalam acara berskala besar yang dijalankan seperti korporasi. Sekarang kita masuk ke bagian 3, fokus dan digerakkan oleh jemaat. Memaksimalkan sumber daya yang terbatas. Seringkali kan kalau dana atau tenaga minim, kita melihatnya sebagai kelemahan yang bikin lumpuh. Padahal keterbatasan itu justru bisa jadi katalisator loh. Katalisator untuk menciptakan fokus pelayanan komunitas yang luar biasa tajam dan spesifik. Ada 3 langkah praktis di sini. Batasi jumlah program yang terlalu umum, lalu fokuskan sumber daya pada 1 atau 2 kebutuhan mendesak di sekitar, dan terakhir, berdayakan umat yang ada. Sebagai contoh nyata, kita bisa lihat Edgewater Baptist Church di Chicago. Dengan anggota cuma sekitar 130 orang, mereka ada di lingkungan yang penuh dengan masalah berat, mulai dari isu pengungsi sampai tunawisma. Bukannya mencoba menyelesaikan semuanya dengan setengah-setengah, mereka pilih fokus pada satu hal spesifik, kurangnya penitipan anak. Mereka bikin program sepulang sekolah, dan hasilnya luar biasa. Lebih dari 120 anak terlayani dengan sangat maksimal. Ini terjadi karena gereja berani mengutamakan kedalaman dampaknya daripada sekedar mengejar kuantitas program. Pendekatan yang ramping dan super fokus ini sebenarnya selaras sempurna dengan prinsip di Yosua pasal 2. Di situ kita melihat Yosua bergerak maju ke Yeriko dengan arah yang sangat spesifik dan tertarget. Meskipun menggunakan sumber daya yang kelihatan terbatas, mereka mencapai tujuan ilahi yang besar. Pesannya jelas, Anda nggak selalu butuh daftar program yang setebal buku telepon. Anda cuma butuh langkah yang fokus, spesifik, dan tentunya diarahkan oleh Tuhan. Tapi tunggu dulu, kalau program di gedung gereja dibatasi, di mana jemaat melayani? Nah, ini poin krusialnya. Pelayanan sejati itu terjadi di luar sana, di kehidupan sehari-hari mereka.
Entah itu dengan aktif di komite sekolah, melayani di penjara lokal, menjangkau para pekerja pabrik, atau jadi mentor untuk anak-anak di lingkungan rumah. Pendeta di gereja kecil biasanya mengenal jemaatnya dengan sangat intim. Jadi dia tahu persis bagaimana melepaskan dan mendukung mereka untuk melayani langsung di tempat mereka beraktivitas setiap hari. Dinamika pelayanan dari akar rumput semacam ini sangat berakar pada pengajaran di 1 Korintus 12. Di dalam sebuah gereja kecil, setiap anggota tubuh secara harfiah punya peran yang unik, vital, dan sama sekali nggak bisa digantikan. Gereja kecil itu nggak punya kemewahan buat membiarkan anggotanya cuma datang, duduk, lalu pulang. Gereja butuh setiap jemaatnya. Mereka memberdayakan setiap karunia rohani dari anggotanya, supaya komunitas tersebut bisa benar-benar berfungsi. Masuk ke bagian 4, relasi lintas generasi yang kuat. Ini rahasia menjaga kaum muda kita. Topik ini sering banget jadi sumber kecemasan mendalam buat gereja kecil. Pertanyaannya selalu, gimana sih caranya menjaga kaum muda supaya tetap bertahan dan bertumbuh di dalam iman? Coba perhatikan angka di layar ini. 80%. Ya, para ahli memproyeksikan ada angka yang sangat mengejutkan. Hampir 80% pemuda yang tumbuh dari kecil di gereja pada akhirnya malah meninggalkan gereja saat mereka masuk usia kuliah. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya sedih banget sebenarnya. Karena gereja sudah nggak terasa esensial lagi buat realita kehidupan mereka. Tapi jangan patah semangat, ada jalan keluarnya. Cuma solusinya ini memang agak berlawanan dengan apa yang sering kita pikirkan. Riset dari Kara Powell menunjukkan fakta menarik. Alih-alih membuat program khusus yang dipisah-pisah berdasarkan kelompok usia supaya kelihatan keren, solusi yang lebih ampuh justru adalah menyatukan generasi-generasi tersebut. Pemuda yang akhirnya bertahan di gereja adalah mereka yang telah membentuk relasi bermakna dengan orang dewasa lain di gereja, bukan hanya dengan orang tua mereka sendiri loh ya. Dan tahukah Anda, ini adalah cerminan langsung dari model Alkitabiah yang kita temukan di Titus pasal 2. Di sana digambarkan betapa indahnya saat generasi yang lebih tua secara langsung membimbing, mengarahkan, dan menjalani kehidupan berdampingan dengan generasi yang lebih muda. Di gereja yang terlalu besar, antara generasi itu kadang jarang banget punya kesempatan untuk membaur secara alami. Tapi di gereja kecil, wah, kesempatan emas buat relasi intim lintas generasi ini tumpah ruah dan bisa terjadi secara organik setiap minggunya. Kita sampai di bagian 5, menjangkau mereka yang terpinggirkan. Ini adalah sebuah keistimewaan yang luar biasa. Gereja kecil punya kemampuan jangkauan unik di akar rumput yang seringkali gagal dilakukan oleh pelayanan raksasa. Coba kita lihat riset demografisnya. Gereja-gereja mega church itu cenderung menarik kelompok usia 40-an yang tinggal di daerah pinggiran kota yang mapan dan rata-rata dari demografi yang lebih makmur secara finansial. Nggak ada yang salah dengan itu tentu saja. Namun di sisi lain, gereja kecillah yang benar-benar menenun dirinya masuk ke ganggang sempit perkotaan padat atau bahkan ke pedesaan pelosok. Merekalah yang bersentuhan langsung dan merangkul komunitas yang terpuruk, sangat beragam, dan menjangkau orang-orang yang seringkali terlewatkan oleh radar. Ada kisah transformasi yang sangat menarik dari pendeta Dave Gibbons. Dulu, dia memimpin sebuah mega pelayanan yang skalanya terus membesar. Tapi, di tengah jalan, Tuhan secara spesifik memanggilnya untuk melayani kaum yang terpinggirkan. Lalu dia menyadari satu hal penting. Untuk panggilan seperti ini, ukuran gereja yang terlampau besar justru jadi rintangan. Akhirnya, dia mengubah strategi secara drastis. Dia mulai merintis jemaat-jemaat kecil yang anggotanya cuma 30-300 orang. Kenapa? Karena kedekatan intim dari sebuah komunitas kecil itu mutlak diperlukan kalau kita benar-benar mau menyentuh kehidupan mereka yang berada di pinggiran masyarakat. Akhirnya, kita tiba di bagian 6. Jangan remehkan awal yang kecil. Ini momen buat kita semua mendefinisikan ulang kesuksesan melayanan. Sudah waktunya kita menantang pola pikir kita sendiri tentang apa arti sebenarnya menjadi gereja yang sukses di abad ini.
Seluruh obrolan kita di paparan ini sebenarnya berlabuh pada satu ayat kunci di Zakaria 4 ayat 10. Di sana ada perintah ilahi yang sangat jelas. Jangan memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Tuhan, dengan rancangan yang sempurna, sangat sering dan secara sengaja memakai komunitas yang kelihatannya kecil tapi otentik untuk melakukan pekerjaan kerajaannya yang paling mengakar dan bisa bertahan melintasi zaman. Jadi, buat merangkum poin-poin kita hari ini, keuntungan strategis dari gereja kecil itu nyata dan luar biasa. Gereja kecil mampu memupuk keaslian yang hari ini sangat didambakan orang-orang. Mereka mampu merampingkan program lokal menjadi tepat sasaran dan super efektif. Mereka secara organik membangun ikatan lintas generasi yang terbukti menyelamatkan iman kaum muda kita. Dan mereka mampu menjangkau populasi terpinggirkan yang jarang tersentuh. Ini bukan sekedar teori, ini realita pelayanan. Sebelum kita berpisah, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif untuk direnungkan. Bagaimana Tuhan akan mengambil benih sesawi dari gereja kecil Anda dan mengubahnya menjadi panen yang besar? Berbagai keunggulan yang kita bahas tadi mungkin memang gak kelihatan glamor atau mencolok seperti strategi pertumbuhan gereja pada umumnya. Tapi percayalah, justru hal-hal inilah yang benar-benar memperlengkapi kita untuk berpartisipasi penuh dalam karya Tuhan. Jangan pernah meremehkan kekuatan gereja kecil Anda. Teruslah berdampak dimanapun Anda ditempatkan, dan terima kasih sudah belajar bersama dalam paparan hari ini. Sampai jumpa. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ya Bapa kami yang penuh kasih dan penuh kemurahan, dengan hati yang bersyukur kami datang ke hadapan-Mu setelah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena melalui firman yang telah kami dengarkan, Engkau mengingatkan kami bahwa gereja yang Engkau pakai bukanlah gereja yang dinilai dari besar kecilnya jumlah jemaat, melainkan gereja yang setia melakukan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GKO Cibitung. Tolonglah kami untuk mensyukuri tempat kami dipanggil melayani. Jauhkan kami dari sikap membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain atau dengan gereja lain. Bentuklah kami menjadi gereja yang tulus, hangat, dan nyata dalam kasih. Ajarlah kami untuk hidup sebagai keluarga Allah yang saling mengenal, saling memperhatikan, dan saling menguatkan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami memiliki fokus yang jelas dalam pelayanan. Berikan hikmat kepada kami untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh.
Bangkitkan di dalam hati kami kerinduan setiap anggota jemaat untuk menjadi pelayan Kristus dimanapun mereka berada, baik di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan masyarakat, bahkan dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga berdoa agar hubungan antar generasi di gereja kami semakin kuat. Kiranya anak-anak, remaja pemuda, dewasa muda, dan lanjut usia, bahkan kaum Pelpri dan PW dapat bertumbuh bersama sebagai satu keluarga besar di dalam Kristus. Dan ajarlah kami memiliki hati yang terbuka bagi mereka yang lemah, yang tersisih, terluka, yang membutuhkan pertolongan. Sehingga gereja ini sungguh menjadi saluran kasih-Mu bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami menyerahkan Majelis Jemaat GKO Cibitung yang baru saja diteguhkan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah Tuhan, mereka yang saat ini sedang bergumul dalam proses pemilihan pengurus-pengurus komisi, kiranya mereka diberkati Tuhan. Pimpinlah seluruh proses ini dengan Roh-Mu yang kudus. Kiranya mereka yang terpanggil untuk melayani, menjawab panggilan-Mu dengan sukacita. Dan seluruh pelayanan di gereja ini berjalan dalam semangat persatuan, kasih, dan juga kerendahan hati. Ya Bapa yang penuh belas kasihan, kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa bagi Ibu Elizabeth Maak, Ibu Erliana Barus, Ibu Aseng Panjaitan, Ibu Delvi Tambunan, Bapak Sutanto Tatang, Ibu Teli Sihaya, Bapak Parlin Sihotang, Bapak Hardi Sitompul, Bapak Jurisno, Ibu Mary Banduru, Bapak Samedi Abraham, Bapak Alopsen Sidauruk, Bapak Yohanes Purba, Bapak B. Tambunan, Bapak Mangapul Manurung, Bapak Rumondang Manurung, dan juga anak Rafael Maradona. Tuhan, Kau mengenal mereka satu persatu. Ulurkanlah tangan-Mu yang menyembuhkan. Berikan kekuatan kepada tubuh mereka, penghiburan bagi hati mereka, dan ketabahan bagi keluarga yang mendampingi. Dan iman yang tetap teguh di tengah pergumulan yang mereka alami. Mereka yakin Allah menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga jemaat yang saat ini bekerja jauh dari tengah keluarga. Bapak Jasmin Tumanggor, Bapak Filemon Benu, Bapak Pertohonan Panjaitan, Bapak Budi Triyono, Saudara David Manurung, Bapak Pinonang Tambunan, Saudari Maya Siadari, Saudara Marco Nababan, Bapak Nopel Simatupang, Luis Claudio Immanuel Damanik, Goklas Sihaloho, Feli Lumban Gaul, Nelly Manurung, dan Saudari Yolanda Ambarita, serta Bapak Alfared Silitonga. Lindungilah mereka dalam pekerjaan dan perjalanan mereka. Peliharalah kesehatan, keselamatan, dan iman mereka. Berikan penghiburan ketika mereka merindukan keluarga yang jauh, dan berkati setiap jerih lelah yang mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk mereka, anak-anak Tuhan yang melayani di rumah sakit. Ibu Dewes Pakpahan, Ibu Marlin Sinurat, Ibu Lisda Sinaga, Saudara Daniel Sirait, Saudari Tasya Butar-Butar, Saudari Indah Sibuan, Saudari Nelly Manurung, Saudari Royana, Ibu Pani Nora Simatupang, Bapak Denis Haryandi Amtaran, dan Ibu Novita Permatasari. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan perlindungan kepada mereka ketika mereka melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami juga menyerahkan kehamilan Ibu Lydia Siregar Buri Haryanja dan Ibu Eva Wiji Elfrida. Kiranya Tuhan memelihara ibu dan anak yang sedang dikandung. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan sukacita sampai tiba waktu persalinan yang aman dan penuh berkat. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan renovasi gedung gereja kami ke dalam tangan-Mu. Lindungilah seluruh pekerja yang terlibat. Jauhkan mereka dari kecelakaan dan bahaya. Bukalah jalan bagi kebutuhan dana yang diperlukan. Dan kiranya lingkungan sekitar dapat menerima dan mendukung proses pembangunan ini, sehingga seluruh pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa bagi anak-anak dari generasi muda jemaat kami yang sedang ada dalam pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Berikan semangat belajar, kesehatan, dan hasil yang baik.
Kami juga berdoa, biarlah mereka yang menempuh pendidikan jauh dari tengah keluarga, mereka juga disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Kami juga mengingat mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bukakan pintu-pintu kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Tuntunlah mereka menemukan pasangan yang takut akan Tuhan, yang dapat bersama-sama membangun keluarga yang memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga bagi pasangan-pasangan yang merindukan kehadiran keturunan dalam keluarga mereka. Kiranya Tuhan menghibur, menguatkan, dan menyatakan kehendak-Mu yang baik dalam hidup mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan seluruh jemaat boleh ambil bagian dalam segala perkara, baik dalam ibadah-ibadah maupun dalam ibadah-ibadah online. Tuhan kiranya memberkati. Segala pokok doa yang kami sebutkan satu persatu biarlah disempurnakan oleh kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kini, arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, tinggal menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bagi bapak-bapak GKO Cibitung, malam nanti ada ibadah pelpri yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marta. Mari ambil bagian. Demikian doa pagi kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Shalom.